Terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk malam kedua kami boleh berkumpul bersama, rindu untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam. Ini bahagianya kalau bikin KKR atau pekan sembahyang di SLA atau di kampus, karena audiensnya tetap. Kalau KKR kita buat di daerah, bisa nambah, bisa kurang. Kalau di kampus tetap. Tapi saya percaya seperti tadi malam, kalian hadir bukan karena absen. Kenapa kalian harus beribadah kepada Tuhan? Karena kasih. Jadi, kalaupun tidak ada absen, hari Sabat tetap ke gereja, betul? Amin? Yakin? Oh, sudah boleh dipraktekkan sepertinya ya. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Baik, pelajaran kita malam ini judulnya Sekaranglah It is time to walk with God. Kenapa saya harus berjalan bersama Tuhan? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa tidak menyontek? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa harus menyontek? Ini ada saya punya dosen juga di sini dulu. Boleh tanya, Pak Pendeta selama di sini tidak pernah menyontek. Dan selama sekolah tidak pernah nyontek. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, tidak pernah nyontek. Kenapa harus nyontek? Kenapa Pak Pendeta tidak menyontek? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Sehingga saya tidak mau nyontek. Saya tidak mau mencuri. Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa kalian menurut sama orang tua? Karena takut dimarahi atau karena kalian sayang sama orang tua? Ya. Coba kalian bayangkan. Ini khusus yang kuliah ya. Yang SMP jangan dulu bayangkan. Yang kuliah, coba kalian bayangkan. Kalian punya anak. Kan tidak lama lagi. Kalau sudah tingkat 3, tingkat 4, paling 2-3 tahun lagi kan? Amin lagi, waduh, amin dia. Iya, kalian punya anak. Lalu anak kalian menurut karena takut atau menurut karena mereka mengasihi kalian. Kalian pilih yang mana? Demikian juga dengan Tuhan. Jadi mulai malam ini dan seterusnya, saya beribadah, saya melayani, saya melakukan karena saya mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, seringkali orang berpikir, apa bedanya? Apa benar-benar ada beda kalau saya melakukan yang benar atau saya melakukan yang salah? Ini mungkin pertanyaan yang mendasar. Kenapa? Karena banyak orang sekarang berpikir bahwa hukum Allah sudah tidak berlaku lagi. Beberapa gereja pun mengajarkan hal ini. Hukum Allah, khususnya hukum keempat, tidak berlaku lagi. Perintah-perintahnya sudah dihapuskan di kayu salib. Perintah-perintahnya tidak relevan lagi dengan hidup zaman ini. Perintah-perintahnya sulit untuk dituruti atau mustahil untuk dituruti. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan menuruti keinginannya sendiri.
Baik. Pak Pendeta pernah ikut kuliah umum di salah satu kampus di Indonesia ini. Ikut kuliah umum, bukan Advent. Pematerinya menjelaskan tentang kebenaran relatif, bukan kebenaran absolut. Bagi kita, kebenaran itu absolut. Ini kebenaran. Bagi kita, kebenaran ini absolut. Jadi bukan kebenaran sesuai dengan keinginan saya. Tapi saya, Pak Pendeta, coba ikuti waktu itu kuliah umumnya. Oh, begini pandangan generasi. Dia bilang kebenaran itu relatif. Kalau semua orang menerima itu menjadi kebenaran, maka itu adalah kebenaran. Termasuk dia tidak memaksakan anaknya ketika anaknya ikut menjadi sepupu kita. Dia tidak melarangnya. Karena baginya itu pilihan. Dan itu menyenangkan hati anaknya pilih itu, ya sudah, itu kebenaran. Bagi kita, tidak. Bukan yang menyenangkan telinga. Bukan yang menyenangkan telinga, tapi apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik. Ibrani 11 ayat 3 bagian A. Ibrani 11 ayat 3 bagian A. Hafal, ini mudah sekali. Jadi ketika kalian bertemu dengan ajaran-ajaran yang dewasa ini, mengajarkan tentang relativisme dari kebenaran, maka ini kuncinya. Banyak orang sudah sekarang berteori, oh Yesus tidak mungkin memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin. Karena apa yang pernah terjadi dahulu, harusnya terjadi sekarang. Atau bahasa teologianya apa? Mahasiswa teologia yang Pak Pendeta bilang ini? Historical criticism. Historical criticism mengajarkan bahwa apa yang dahulu terjadi harusnya terjadi sekarang. Kalau sekarang tidak bisa terjadi, maka bukan itu yang terjadi. Yesus tidak mungkin memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti. Yang terjadi adalah Yesus mencoba memaparkan kepada mereka, anak kecil aja kasih makannya. Masa kalian nggak pergi kalian ke rumah bawa makanan. Lalu mereka makan sama-sama. Itu Pak Pendeta pernah baca teorinya. Tapi tidak. Ketika bertemu dengan pandangan-pandangan begitu, kalian lupakan semua khotbah malam ini, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ini. Ibrani 11 ayat 3. Bagian satu kalimat singkat saja. Apa kalimatnya bunyi? Karena iman kita mengerti, titik. Banyak orang bilang, loh kok nggak masuk akal lah? Ya memang nggak masuk akal. Emang kita Tuhan mau mengerti. Karena iman kita mengerti, jangan dibalik. Karena mengerti, maka kita imani. Oh jangan. Banyak perkara di dalam Alkitab yang tak kita pahami. Jadi bukan karena kita mengerti, maka kita imani. Tapi apa kata Alkitab? Karena iman, kita mengerti. Jadi soal ngerti dan tidak, kita imani aja. Kita imani saja apa yang Alkitab katakan. Itu kebenaran absolut, bukan kebenaran relatif. Tuhan bilang, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baik, ini adalah 10 hukum. Ini 10 hukum, saya percaya kalian tahulah ini semua. Baik, saya rindu kalian buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Ini 10 hukum. 10 hukum yang ditulis oleh Tuhan dan dibacakan oleh Musa. Cara baca 10 hukumnya, hukum ini kan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Ini perjanjian. Jadi cara baca hukum begini. Ayat 2.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu sebabnya, you shall not have other gods. Aku Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan. Maka engkau tidak akan, bukan jangan, you shall not, engkau tidak akan punya Allah lain selain aku. Kemudian hukum kedua, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perjanjian. Itu sebabnya, you shall know, you shall know, you shall know. Semua kalimatnya adalah engkau tidak akan. Anak saya Kevin dan Kesia, Papa mengasihimu Kevin. Itu sebabnya Papa berharap engkau tidak akan melawan orang tuamu. Lalu apa segenap bangsa, setelah satu hukum dibacakan, segenap bangsa Israel akan berkata, ya Tuhan. Lalu hukum kedua dibacakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya engkau tidak akan membuat patung. Ya Tuhan. Dan seterusnya kalimatnya seperti begitu. Saya rasa 10 hukum ini kalian sudah hafal. Jadi 10 hukum ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan sendiri menulis ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, dia memberi 2 loh batu yang ditulis oleh jari-jari Allah. Musa membacakannya, ditulis oleh jari-jari Allah. Ini adalah hukum yang bukan hanya mengatur manusia, tapi hukum yang mengatur para malaikat di sorga. Kecuali Lucifer and the gang. Mereka mencoba melawan Tuhan. Tapi Tuhan bujuk, mari. Tapi ternyata mereka tidak mau. Lalu timbullah peperangan di sorga, kita tahu semua ceritanya, setan dan malaikat-malaikatnya, akhirnya tidak ada lagi tempat di sorga, dan mereka dibuang. Mereka dibuang. Tidaklah ada lagi tempat untuk mereka. Bagaimana dengan malaikat yang menurut? Bagaimana dengan malaikat yang menurut? Mazmur 103 ayat 20 berkata, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melakukan perintah-perintahnya. Terpujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat, karena engkau melakukan perintah-perintahnya, that do his commandments. Malaikat melakukan perintah Tuhan. Karena malaikat juga ciptaan. Sebagaimana saudara dan saya adalah ciptaan. Orang banyak berkata, oh itu 10 hukum. Kalau kalian ngobrol dengan Kristen lainnya, mereka ada beberapa yang Pak Pendeta ketemu, mereka bilang, oh 10 hukum itu hanya untuk orang Israel. Oh tentu saja tidak. Contoh, Abraham hidup jauh sebelum Sinai. Kejadian 26 ayat 5 berkata, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Abraham diberkati karena Abraham mendengarkan firman-Nya, memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan segala perintah, ketetapan, dan hukumnya. Berarti sudah ada hukum Allah sebelum di Sinai. Itu sebabnya saudara dan saya, karena saya tanya kemarin sama Sir Sianipar, berapa persen yang Advent di sini? Lebih 80% Advent. Dari kandungan berarti kan? Adventnya. Seperti Pak Pendeta Advent dari kandungan.
Oh, coba kita tanya. Siapa yang Advent generasi pertama? Maksudnya baru dia yang Advent. Papa mamanya bukan Advent. Ada yang generasi pertama. Coba berdiri yang generasi pertama. Oh, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7, 6. Ada 6 orang Advent generasi pertama. Silakan duduk. Wow. Siapa Advent generasi kedua? Maksudnya papa mamanya Advent, dia Advent, tapi kakek neneknya bukan Advent. Generasi kedua. Boleh berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terima kasih banyak. Silakan duduk. 9 orang yang generasi ketiga. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak. Nggak usah dihitung lagi. Generasi keempat. Ada yang generasi keempat? Maksudnya, ya tahu lah generasi keempat, opung boyutnya. Berarti nggak ada lagi generasi kelima ya. Puji Tuhan. Kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Abraham diberkati karena dia menurut perintah Tuhan. Perintah yang mana? Apakah perintah yang di Sinai? Sudah pasti. Karena tidak mungkin Allah memberikan hukum yang berbeda dengan hukum yang ada di Sinai. Bagaimana dengan cerita ini? Ini cerita tentang siapa? Siapa? Yusuf. Ketika dia digoda oleh Tuhan. Ketika dia digoda oleh Tuhan. Anak-anak muda. Termasuk SMP, SMA, dan yang kuliah. Tolong jaga kesucian. Tolong jaga kesucian. Mengerti maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Apa yang Yusuf bilang? Tuanku menyerahkan semuanya kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang keji dan berdosa terhadap Tuhan? Kata Yusuf, berdosa bukankah jangan bersinah baru muncul di Sinai? Kenapa? Harusnya kan nggak berdosa. Tetapi hukum Allah itu hanya munculnya aja di Sinai dibacakan. Tetapi hukum Allah itu adalah hukum yang kekal. Jauh sebelum Sinai. Baik. Kita belajar. Tadi ayat apa yang jangan lupa? Ibrani 11 ayat 3. Ini ayat jangan lupa juga. Pak Pendeta bicara serius ini. Yang tadi bukan bercanda maksudnya ya. Kejadian 2 ayat 24. Ini ayat kedua malam ini yang sampai Yesus datang jangan lupa. Kejadian 2 ayat 24. Sudah dapat? Oke, Kejadian 2 ayat 24. Khususnya yang sudah besar boleh baca itu dalam hati, Pak Pendeta baca pelan-pelan. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini step pernikahan menurut Tuhan, pernikahan ideal. Bagaimana pernikahan ideal itu? Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jangan masih disuapin, pengen nikah. Masih kuliah, ya kuliahlah dulu sampai selesai. Jangan pikir-pikir yang lain. Setelah meninggalkan ayah ibu, sudah punya penghasilan sendiri, baru step kedua apa tadi? Dipersatukan dengan
istrinya. Setelah dipersatukan dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu daging. Lihat stepnya, laki-laki bekerja dulu, cari istri, dipersatukan dengan istri, baru boleh satu daging. Dewasa ini, banyak pacaran sudah tidak mengikuti prinsip Alkitab ini. Tapi prinsip Oreo. Tahu kan prinsip Oreo? Jangan pacaran seperti itu Oreo untuk dimakan. Tapi banyak orang pacaran prinsipnya Oreo. Nggak usah disebutkan, dalam hati saja. Jangan. Prinsip Alkitab jelas. Pak Pendeta mau bicara sama kalian. Bekerja, dipersatukan dalam pernikahan, baru satu daging. Jangan dibalik-balik. Jangan bekerja, satu daging. Belum dipersatukan. Jangan. Ingat kisah ini. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Saya tidak mau melakukan ini. Jangan pernah lakukan hal tersebut. Yusuf tahu bahwa persinahan itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu sebabnya pelajaran tadi malam masih ingat, kenapa saya harus menurut? Karena saya mengasihi Tuhan. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Sama seperti ini. Untuk apa ini dibikin di pinggir jalan? Biasanya di tol ini. Ini adalah pelindung supaya kita tetap pada jalur dan tidak tertabrak apalagi keluar sampai ke sana. Membangun pagar pembatas. Tuhan menjadikan hukum supaya jadi pagar pembatas. Sekolah ini, kampus ini pun buat aturan. Tidak boleh tidur di atas jam 10 mati lampu kan? Jam 10 mati lampu. Bangun pagi jam berapa? Jam 5. Lalu jam berapa di sini? Jam 4. Lalu worship. Ada aturan dibuat. Aturan untuk dilanggar atau untuk dituruti. Kenapa kalian menurutinya? Karena takut disuruh gali lubang. Bukan. Karena kalian mengasihi Tuhan. Baik. Dengan hukum kita tahu, oh tidak boleh. Bayangkan kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan. Pernah nonton iklan, saya lupa iklan apa, tapi iklan itu adalah ada tanda dilarang putar balik, U-turn, dilarang U-turn, lalu bapak itu U-turn. Begitu U-turn, ada polisi sembunyi di semak-semak keluar, kenapa U-turn, apa Anda tidak lihat U-turn? Lalu orang ini bilang, oh saya lihat U-turn. Lalu kenapa Anda langgar? Bapak yang saya tidak lihat. Saya lihat U-turn-nya, tapi bapak saya tidak lihat. Mengerti maksudnya? Banyak orang tahu aturan. Siapa sih tidak tahu aturan? Tapi masalahnya, begitu tidak dilihat orang, kala kita menurut karena ketahuan, karena kelihatan orang. Coba kalau nggak kelihatan. Roma 7 ayat 7 berkata, aku tidak akan mengenal dosa kalau tidak melalui hukum Taurat. Ada perintah Tuhan berikan, ada aturan di kampus ini diberikan, supaya mengikat kalian tetap pada rel yang benar. Pak Pendeta dari SMP, SMA, kuliah, Mas di asrama. SMP, SMA, kuliah, di asrama. Kuliahnya 2, di Unclub 2 tahun, di sini 2 tahun. Di asrama semuanya. Banyak aturan. Secara laki-laki yang pengen memberontak, rasanya terlalu banyak aturan ini.
tapi kita sadar itu untuk kebaikan kita bersama. Roma 7 ayat 7 mengatakan juga, karena kalau bukan hukum yang bilang jangan mengingini, saya tidak akan mengingini. Ini masalahnya. Baru 7 lewat ya. Saya bicara khusus kepada kita semua, tapi kepada mahasiswa teologi. Kata yang muncul adalah kofet, bukan ingin biasa. Atau want, you shall not want. Bukan engkau jangan ingin. Kata yang muncul bukan want. Kata yang muncul adalah kofet. Ini sesuai dengan bahasa aslinya. Apa artinya? Di sini masih teologi kan? Apa artinya kofet? Kofet itu adalah keinginan untuk mencapai sesuatu di luar jangkauan kita, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk menggapainya. Itu kofet. Saya ingin jadi, kalau masih teologi kan, saya ingin jadi ketua UNI. Enggak masalah, lakukan yang terbaik. Kalau kalian mahasiswa ekonomi, saya ingin punya Ferrari, nggak masalah. Kan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah di situ. Yang masalah adalah ketika itu di luar jangkauan kita, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang kita inginkan. Itu masalahnya. Baik. Sekarang kita coba belajar lebih dalam lagi. Kita belajar lebih dalam lagi. Ini kepada kita semua tentunya, tapi ya mahasiswa teologi juga boleh perhatikan dengan seksama. Ayub 9 ayat 2 bilang begini. How can a mortal be just before God? Bagaimana manusia fana dapat dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana manusia fana dapat dibenarkan di hadapan Allah? Martin Luther bilang begini, if we lose the doctrine of justification, we lose everything. Kalau kita kehilangan doktrin pembenaran oleh iman, maka kita kehilangan semuanya. Karena saudara dan saya dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan diselamatkan karena perbuatan baik, tapi diselamatkan karena iman. Martin Luther bilang begini, when I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at Christ, I don't see how I can be lost. Ketika saya melihat kepada diri saya tidak dapat melihat bagaimana saya bisa diselamatkan. Saya ini orang berdosa, bagaimana mungkin saya dapat diselamatkan? If I look into myself, but when I look at Christ, ketika saya memandang pada Kristus, I don't see, saya tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang bisa hilang. Saya akan diselamatkan karena tidak mungkin pasti diselamatkan kalau kita memandang kepada Yesus Kristus. Karena iman, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian dari Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat memegahkan diri karena hal itu. Baik, Ellen White bilang begini. Dalam buku Mahasiswa Teologi, buku apa ini FW?
Ada mahasiswa teologi? Faith and Work, halaman 20. Ellen White bilang begini, "The light given me of God places this important subject above any question in my mind. Justifikasi, pembenaran oleh iman, Allah tempatkan menjadi subjek yang penting di atas semua pertanyaan-pertanyaan saya. Justification is wholly of grace and not procured by any works that fallen man can do." Keselamatan saudara dan saya, pembenaran saudara dan saya, itu sepenuhnya adalah kasih karunia dan bukan karena perbuatan kita. Ini kutipan yang sangat, tidak muncul semua. Ini dia. Ini kutipan yang sangat baik, bagus sekali. Testimonies to Minister, halaman 456. Testimonies to Minister, halaman 456. Bunyinya begini. What is justification by faith? Apa itu pembenaran oleh iman? Kalau ada ujian, apa pembenaran oleh, tolong definisikan pembenaran oleh iman. Ellen White memberikan yang sangat theological basic. Justification by faith, it is the word of God in laying the glory of man in the dust and doing for man that which it is not in his power to do for himself. Clear, sangat jelas sekali. Ellen White mengatakan bahwa pembenaran oleh iman adalah pekerjaan Allah dalam membaringkan kemuliaan kita di atas debu tanah. Kesombongan, kehebatan, perbuatan kita, semua yang kita banggakan, diletakkan di atas debu tanah. Allah meletakkan semuanya di atas debu tanah. Dan doing for man, dan Allah melakukan bagi manusia that which it is not in his power to do for himself, apa yang dia tidak bisa lakukan untuk dirinya sendiri. Itu justification by faith. Pembenaran oleh iman adalah ketika Allah meletakkan semua kesombongan, kehebatan, pangkat kita di atas debu tanah. Dan Allah melakukan bagi kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan kuasa kita sendiri. Sehingga ketika saudara dan saya berbuat baik, itu bukan karena kita orang baik, tapi karena Allah bekerja di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita memuliakan, tidak ada yang kita mau banggakan, tidak ada yang kita memuliakan. Karena begitu terbersit, saya yang hebat. Dia harus diletakkan di atas debu tanah. Sebelum masuk ke kantor, Pak Pendeta melayani sebagai gembala jemaat kurang lebih 20 tahun jadi gembala jemaat. Di setiap jemaat yang Pak Pendeta layani, Pak Pendeta ajari anggota untuk kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Tangan kanan, tangan kiri nggak ada yang tahu. Supaya tidak ada di sini kita bilang, terima kasih banyak Saudara Yohanes. Puji Tuhan saudara telah membantu pembangunan pagar sehingga tidak pernah Pak Pendeta ucapkan dari mimbar ini, terima kasih saudara ini, terima kasih atas kebaikan. Tidak ada. Saya Pak Pendeta melatih mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan tidak perlu diumumkan di sini. Bahkan kadang-kala anggota tidak tahu. Satu kali kita putuskan mau beli mobil gereja. Kita butuh kurang lebih 300 juta. Sekian tahun lalu, sudah lama. Majelis putuskan 300 juta. Oke, kita berdoa. Malamnya ada yang teks, pendeta, saya sudah transfer 300 juta untuk beli mobil ke rekening gereja.
Anggota tanya, siapa yang transfer pendeta? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang transfer. Kalaupun mereka tahu satu hari kelak, tapi jangan dari mulut kita. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa semua perbuatan baik yang kita lakukan, itu karena Tuhan yang berbuat baik bagi kita. Jadi, kita tidak perlu takut. Testimonies, volume 2, halaman 596. God holds the core, we need not fear. Ini Ellen White punya penglihatan di jalan yang sempit, ketika mereka harus berayun ke sisi yang satu, benangnya tipis sekali, tapi Tuhan yang memegang benang itu. Kita tidak perlu takut. He will not fail us now. He has brought us thus far in safety. Tuhan tidak akan biarkan saudara dan saya jatuh. Mungkin kelihatannya Tuhan kok begini, saya ikut Tuhan kok begini, saya ikut Tuhan kok begini ya. Tapi percayalah, Tuhan tetap memegang core-nya, benangnya, supaya saudara dan saya tetap menurut dan tidak perlu takut. Roma 6 ayat 1 dan 2 bilang begini, what shall we say then? Jika demikian, apa yang harus aku katakan? Shall we continue in sin that grace may abound? Haruskah saya terus berbuat dosa karena kan ada kasih karunia? Di mana dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia bertambah-tambah. Apakah saya harus bertekun dalam dosa? Tidak. Tidak. God forbid. Allah melarangnya. How shall we? Bagaimana mungkin saya, saudara, that are dead to sin, yang telah mati bagi dosa, live any longer therein, hidup di dalamnya yang penuh dosa itu. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Jadi kalau begitu, bolehkah saya berbuat dosa lagi? Jangan lagi. Sehingga saudara dan saya, kita semua yang adalah anak-anak Allah, kita boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintah. Itu sebabnya tadi malam kita belajar hal ini. Dasar dari semuanya adalah saya mengasihi Tuhan. Wahyu 14 ayat 12 adalah ayat terakhir kita pada malam hari ini. Biasanya kalau sudah dengar ayat terakhir, senyum lebih lebar. Betul. Wahyu 14 ayat 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Mari kita biasakan hidup kudus dan menuruti perintah Tuhan. Kenapa saya menuruti perintah Tuhan? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita menurut kepada Tuhan? Mari kita ucapkan kalau begitu, ada absen, tidak ada absen, saya tetap ibadah. Saudara bicara ini di hadapan Tuhan loh. Di hadapan Tuhan yang menjadi saksi. Sehingga mau dia absen dengan tidak, apa hubungannya? Nggak ada hubungan dengan absen. Nggak ada hubungan dengan absen. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya beribadah. Apalagi hari Sabat. Masa iya saya tidak beribadah hari Sabat? Saya beribadah hari Sabat. Karena Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.